Hai, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Ajeng Alfiani, Melinda Fitriani, dan Nur Alim. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai pentingnya toleransi dalam kemajemukan agama. Sebelum membahas kemajemukan agama, kita perlu tahu apa sih yang dipelajari di pendidikan agama-agama dunia ini. Lantas, mengapa kita harus mempelajarinya? Dan apa sih tujuannya? Jadi, pendidikan agama itu merupakan bagian yang sangat fundamental dalam pembentukan kepribadian manusia. Pendidikan agama merupakan kunci yang tidak bisa kita abaikan karena merupakan salah satu faktor penunjang dalam pendidikan moral. Kita membutuhkan pendidikan agama karena untuk menjadi manusia yang beriman dan taat kepada Tuhan tidak dapat terwujud secara tiba-tiba, melainkan melalui proses pendidikan yang panjang dan lama dan bahkan masih terus berlangsung seumur hidup kita. Tujuannya adalah terbentuknya kepribadian yang utuh yang tercermin dalam pemikiran maupun tingkah laku terhadap sesama manusia, alam, serta Tuhan. Lalu, dapat menghasilkan manusia yang tidak hanya berguna bagi dirinya, tapi juga berguna bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Indonesia merupakan negara yang multikultural. Selain terdiri dari banyak suku dan budaya, di Indonesia juga terdapat beberapa agama yang dipercayai. Di Indonesia memiliki 6 agama resmi, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita harus dapat hidup berdampingan dalam perbedaan. Agar dapat hidup berdampingan secara harmonis, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah toleransi. Toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik antar individu maupun kelompok. Jadi, toleransi beragama merupakan suatu sikap untuk menghargai dan menghormati kelompok-kelompok agama lain. Toleransi di dalam agama Buddha itu tertuang di dalam Prasasti Batu Kalingga nomor 22 oleh Raja Asoka. Barang siapa menghormati agama orang lain, berarti dia menghormati dan menghargai agamanya sendiri. Tetapi barang siapa ingin menghormati agama orang lain, agamanya sendiri dengan cara menjelekkan agama orang lain, berarti dia lagi menjelekkan agamanya sendiri. Nah, seperti gampangnya gini dah. Kalau Anda dicubit sakit, bagaimana supaya tidak kena cubit gitu. Jadi kalau Anda dicubit sakit, ya jangan mencubit. Ya. Jadi dengan cara kita tetap menghormati agama orang lain karena agama sesungguhnya semua benar. Yang tidak benar adalah kadang-kadang pemeluknya yang berpikir tidak sesuai dengan ajaran agama itu. Karena agama semua benar, ya. Tinggal kita, agama ini sebenarnya kecocokan. Macam kita pakai baju, kita sukanya pakai baju apa, tapi fungsinya sama, ya. Sama kita punya mobil misalnya. Mobil itu bisa berguna kalau orang menggunakan mobil itu dengan benar. Tapi kalau punya mobil kemudian ditutup, disimpan saja nggak digunakan, juga nggak ada manfaatnya. Sama dengan agama. Maka dari itu kadang ada orang bertanya, agama untuk hidup atau hidup untuk agama? Kita harus bisa memilih agama untuk hidup atau hidup untuk agama. Tentu kita harus pilih. Kalau misalnya saudara Nur Halim disuruh pilih nih, agama untuk hidup atau hidup untuk agama, macam mana nak jawabnya? Kalau nak jawab sih Pak, kalau sekarang agama untuk hidup ya Pak ya? Ya, yang jelas agama untuk hidup. Karena apa? Kalau kita hidup untuk agama, kita bisa menjadi teroris, kita menjadi mengganggu ketentraman negara. Jadi siapapun apa agamanya apapun, kalau kita sudah menjalankan sesuai dengan ajaran agamanya, berfungsi agama untuk hidup, pasti dunia akan aman. Karena tidak ada agama yang salah atau agama yang benar. Semua agama benar. Manusianya kadang-kadang yang pura-pura ngaku benar, tapi tidak benar. Itu.
Sejujurnya apa yang kita lakukan saat ini merupakan salah satu bentuk toleransi. Ya, maka saya mengapresiasi teman-teman dan juga khususnya UPH dalam melakukan metode pendidikan karena ini bagian dari toleransi. Belajar agama lain dari sumber pertama, ya kan? Bukan sumber hanya buku, tetapi orangnya langsung dalam kacamata bukan untuk menghakimi tetapi ingin melihat keberagaman. Nah, toleransi menurut saya itu bukan cuma sekadar menerima, tetapi kita bisa melihat perspektif dari orang tersebut tanpa melekatkan perspektif kita dalam keyakinan dan agama kita untuk dipertandingkan, ya, apalagi diperbandingkan dengan cara yang tidak sehat. Ibaratnya gini, Ajeng kacamatanya minus berapa? -2, Pak. -2, saya -1. Saya pakai kacamata Ajeng tentu nggak enak. Iya. Ya, kira-kira seperti itu. Kita nggak bisa put your shoes on other shoes ataupun sebaliknya begitu. Sama juga perspektif kacamata ini bagi kita ini oke, tetapi bagi orang lain belum tentu oke. Nah, bagaimana toleransi itu adalah yang tidak oke tadi itu bukan menjadi masalah. Karena apa? Kita belajar memakai kacamata mereka tanpa harus memaksakan kacamata kita pada mereka. Gitu ya. Yang kedua juga toleransi selain tadi penerimaan lalu belajar ya, melihat dari perspektif orang tersebut adalah tidak ada pretensi dan asumsi apalagi stereotip yang mendahului ya relasi kita terhadap mereka yang berbeda. Jadi menurut saya ini yang menjadi persoalan nih. Kadang-kadang asumsi dan stereotip ketika sudah mendengar agama A, B, C, maka udah muncul dulu ketimbang kita ketemu dulu. Gitu ya. Jadi toleransi beragama menurut saya selain mengembangkan syahwat rasa ingin tahu untuk belajar, yang kedua adalah mencoba untuk mencoba untuk tidak mengeneralisir khususnya terhadap tema-tema yang sensitif, keselamatan, Alkitab, ya. Kita semua kan ahlul kitab, betul kan? Ya, orang yang berjalan dalam agama dengan memegang kitab sucinya. Gitu. Jadi jangan sampai hal-hal yang prinsipil dalam agama-agama tertentu itu menjadi sebuah hal yang dipertandingkan apalagi diperbandingkan dengan tidak sehat. Begitu. Terus yang ketiga menurut saya adalah kita mencoba untuk keluar dari zona nyaman untuk bertoleransi. Karena apa? Kita menemukan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang mungkin tidak akrab di telinga kita, yang mungkin tidak sesuai dengan konsep pikiran kita. Jadi harus belajar dalam zona nyaman ketika berelasi dengan agama-agama lain. Keluar dari zona nyaman kita. Ketika kita dikritik, ketika cara konsep kita dikritik, ya sudah kita belajar bahwa iya. Ya. Kita mau mengkritik, kita belajarin dulu apa perbedaannya. Ya, jadi menurut saya itu 3 hal itu menjadi sesuatu hal yang penting dalam bertoleransi agama. Ya, walaupun ada toleransi praktis. Misalnya pas lagi Idul Fitri, mereka yang bekerja, gitu kan, libur dulu digantikan oleh mereka yang tidak merayakan Idul Fitri. Begitupun sebaliknya. Yaitu toleransi praktis menurut saya. Tapi esensinya harusnya lebih dalam dari sekadar praktis itu. Menurut saya sih begitu, Ajeng dan juga teman-teman. Istilah toleransi dalam agama itu disebutnya tasamuh. Tasamuh ya. Jadi toleransi beragama. Toleransi dan beragama itu prinsip-prinsip dasarnya yang pertama jadi memahami dan menghargai pluralitas, perbedaan. Karena perbedaan itu sebuah keniscayaan. Kenapa demikian? Karena beda dengan konflik itu sesuatu yang beda ya. Bukan berarti setiap yang berbeda itu konflik, bukan. Bahkan Nabi bilang, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan-perbedaan di antara umatku itu sebagai rahmat, saling melengkapi. Nah, jadi semangat menghargai perbedaan, kemudian perbedaan itu sudah merupakan keniscayaan Tuhan, hukum alam. Kalau bahasa agamanya sunnatullah, nature of law, ya kan? Kemudian ada semangat saling menghargai di antara sesama manusia. Lalu kemudian juga pada dasarnya seluruh manusia ini Tuhan muliakan begitu.
Ini tercermin di dalam Al-Isra, surah Al-Isra. Walaqad karramna bani Adam. Dan kemudian teman-teman, sedikit saya ingin mengulas bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau teman-teman buka isi dari piagam Madinah ketika mendirikan negara Madinah, ada beberapa poin dan item dalam piagam itu bahwa melindungi hak-hak dari penduduk Madinah sekalipun dia non-muslim. Selama itu kategorinya non-muslim yang wajib dilindungi. Ada di dalam Islam itu terbagi dua. Ada non-muslim yang wajib dilindungi, ada non-muslim kalau dia memerangi maka kita tidak diam. Artinya kita harus mempertahankan diri atau melawan. Sehingga untuk toleransi ini saling menghargai, saling kebersamaan, kemudian menghargai perbedaan, itu tertuang dan tercermin di dalam semangat-semangat Islam, baik dalam Al-Quran maupun ajaran dari Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Dalam kehidupan beragama di masyarakat, kita hendaknya menjunjung tinggi sikap toleransi beragama agar dapat hidup berdampingan dengan harmonis. Setiap agama mengajarkan umatnya agar dapat memiliki sikap yang toleran, karena pada dasarnya semua agama adalah benar bagi penganutnya, dan semua agama juga mengajarkan kebaikan.